mengenal hagelkultur, teknik berkebun ramah lingkungan, dan subur tanpa pupuk kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pertanian hagelkultur. Selamat datang di channel Sobat Nandur bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi video kami. Hari ini kita akan membahas sebuah teknik bertanam yang unik, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk kalian yang ingin berkebun dengan secara organik dan hemat biaya. Namanya adalah hagelkultur. Jangan lewatkan sampai akhir karena kita akan membahas apa itu hagelkultur, cara membuatnya, dan kelebihannya sekaligus tips praktis buat kamu yang mau mencoba sendiri di rumah. Apa itu hagelkultur? Hagelkultur adalah teknik bertanam yang berasal dari negara Jerman. Kata hagel berarti bukit dan kultur berarti budaya atau cara menanam. Jadi secara harfiah, hagelkultur artinya budaya menanam di atas bukit. Caranya adalah dengan menumpuk kayu, ranting, dan bahan organik lainnya. Lalu menutupi dengan tanah. Kayu yang membusuk secara perlahan menjadi sumber nutrisi dan menjaga kelembapan tanah, termasuk bahan-bahan organik lainnya selain kayu. Teknik ini sudah digunakan selama ratusan tahun oleh petani-petani Eropa, khususnya di negara Jerman, yang berkembang ke Afrika hingga ke negara kita Indonesia. Teknik ini bertujuan untuk meniru pembusukan alami, di mana kayu dan bahan organik yang kita letakkan dapat membusuk sekaligus melepaskan nutrisi dan kelembapan ke tanah, mendukung pertumbuhan tanaman baik dari segi kesuburan, kegemburan, maupun secara kandungan nutrisi yang tersedia. Kenapa wajib mencoba teknik hagelkultur? Hagelkultur memanfaatkan prinsip dekomposisi kayu dan bahan organik untuk menciptakan media tanam yang kaya nutrisi dan mampu menahan air dalam jangka waktu yang lama. Bahan-bahan yang diperlakukan untuk menerapkan teknik hagelkultur. Sebetulnya semua bahan bisa kita pakai selama bahan itu organik. Namun yang direkomendasikan adalah limbah dari kayu. Entah itu bagian batang, cabang, dan Anda bisa memasukkan bahan organik lainnya seperti potongan rumput kering, pupuk kandang, dan lapisan tanah di atasnya. Manfaat: kayu dan bahan organik lainnya yang membusuk bertindak seperti spons, menyerap dan menyimpan air, mengurangi kebutuhan penyiraman, sekaligus sebagai penyedia nutrisi. Proses dekomposisi kayu dan bahan organik dapat melepaskan nutrisi penting bagi tanaman, mulai dari unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan lain sebagainya, tergantung bahan-bahan yang kita masukkan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tanah. Aktivitas mikroorganisme dalam kayu yang membusuk meningkatkan struktur dan kesuburan tanah. Hal ini bisa memanfaatkan sampah-sampah organik. Hagelkultur memanfaatkan limbah organik sebagai bahan baku pada bedengan kita. Teknik ini mengurangi kebutuhan untuk pengolahan tanah secara intensif seperti mencangkul, merotari tanah, ataupun olah tanah secara keseluruhan. Penerapan hagelkultur dapat diterapkan dalam berbagai jenis kebun, termasuk kebun sayur, kebun buah, dan kebun hias. Secara keseluruhan, hagelkultur adalah teknik berkebun berkelanjutan yang memanfaatkan proses alami untuk menciptakan media tanam yang subur dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal seperti pupuk pabrikan sekaligus penyiraman. Kenapa teknik hagelkultur ini menjadi istimewa? Yang pertama yaitu masalah dengan nutrisi. Sumber nutrisi jangka panjang. Bahan organik yang kita masukkan di bagian bedengan dapat membusuk dan melepaskan nutrisi secara perlahan selama bertahun-tahun. Secara bertahap, pelepasan nutrisi ke tanah meningkatkan struktur tanah,
areasi, dan retensi air, serta mendukung kehidupan mikroba yang sangat bermanfaat. Penggunaan bahan organik ini secara teratur dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kesehatan tanah, serta hasil panen dapat lebih banyak. Sekaligus buahnya bisa lebih berkualitas lagi tentunya dalam jangka panjang. Yang kedua, kelembapan. Teknik hagelkultur ini adalah memakai bahan organik seperti kayu, ranting, dan dedaunan. Bahan ini dapat menyerap dan menyimpan air, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan mampu menahan air lebih lama. Hal ini mencegah tanah menjadi kering dan membantu menjaga kesehatan akar tanaman. Yang ketiga, mengurangi limbah organik. Kita bisa memanfaatkan kayu-kayu kering, rantingnya, daunnya, dan limbah organik lainnya. Teknik ini secara tidak langsung bisa memanfaatkan sampah organik secara maksimal dan bisa menjadi opsi untuk pengurangan limbah. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroba dan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing tanah. Ekosistem mikroba dengan adanya bahan organik yang terdekomposisi di dalam gulutan kita atau bedengan kita, mikroorganisme tanah memiliki sumber makanan yang lebih banyak. Hal ini mendorong populasi aktivitas mikroba di dalam tanah, termasuk bakteri dan mikroorganisme lainnya yang tentunya bermanfaat bagi tanaman. Cara prakteknya. Sekarang kita masuk ke bagian cara mempraktekkan. Bagaimana membuat teknik hagelkultur. Langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu silahkan gali parit atau bagian lubang minimal kedalamannya adalah 30 cm hingga 50 cm. Yang kedua, letakkan kayu besar seperti gelondongan pohon di bagian dasar. Yang ketiga, tambahkan ranting, dedaunan, jerami, dan bahan organik lainnya. Lalu, yang keempat, tambahkan juga dengan lapisan kompos ataupun pupuk kandang. Yang kelima, tutup lapisan tanah paling atas setebal 20 hingga 30 cm. Yang keenam, yaitu membentuk menjadi bedengan ataupun gundukan. Sebagai catatan, gunakan kayu yang keras seperti kayu oaka atau akasida. Hindari kayu beracun seperti kayu pinus atau kayu cemara. Sebelum penanaman, Anda sebaiknya melakukan fermentasi dulu 1 hingga 3 bulan. Namun untuk beberapa jenis tanaman tidak perlu membutuhkan teknik fermentasi. Jika ingin menanam sayuran, usahakan minimal fermentasi selama 3 minggu. Manfaat tambahan. Selain menghemat pupuk dan air, hagelkultur juga cocok untuk daerah yang kering dengan curah hujan rendah. Biasanya daerah ini memiliki tanah yang mudah sekali kering dan padat. Yang kedua, teknik ini bisa diterapkan pada lahan yang tandus, lahan dengan kualitas tanah yang buruk. Yang ketiga, sebagai urban farming dengan lahan yang sempit. Beberapa pertanyaan umum yang sering muncul di sosial media mengenai teknik hagelkultur. Bisa pakai pot atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Silahkan gunakan pot dengan ukuran yang besar. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang teknik hagelkultur. Mudah, murah, dan ramah lingkungan. Kalau teman-teman Sobat Nandur ingin memulai berkebun, tapi terkendala tanah atau pupuk, teknik ini bisa menjadi solusi yang sangat tepat. Kalau teman-teman semuanya suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kamu sudah pernah mencoba teknik hagelkultur, silahkan tulis pengalaman teman-teman semuanya di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.